فبأي آلاء ربكما تكذبان. Aku mute dulu semuanya. Katorik nggak mute, oke. Aku mau nanya, siapa yang di sini masih SD kelas 6? Resen. Yang SD kelas 6 siapa? Coba dong chat di chat teman-teman, SD-nya di mana? SD di mana nih? Katorik itu SD kelas 6 berarti udah sekarang Katorik SD kelas 6 tuh umurnya berapa sih? 12 tahun ya? Sekarang umurnya 25, berarti 13 tahun yang lalu Katorik kelas 6 SD. 13 yang lalu berarti seumuran sama siapa nih? Aku mau lihat tadi nama-nama yang 13 tahun, hampir sama kayak Marcelo, Naraditya, terus siapa nih? Jadi Marcelo umur 13 tahun, Katorik umur sekarang 25, berarti tidak jauh. Oke, di sini siapa yang kelas 1 SMP? Siapa yang kelas 1 SMP? Coba. Bentar, ini ada yang menarik nih. Katorik lihat ada orang Bekasi. Aku mau absen dulu sebelum kita lanjut. Di sini yang orang semua semuanya siap di keyboard, Di sini yang ada yang dari Medan. Coba aku mau nanya. Assalamualaikum Diandra. Mana di Diandra nih? Katanya Diandra dari Medan. Benar ya Diandra? Iya. Sekarang di Medan? Kamu orang Medan atau pindah ke Medan? Diandra tinggal di Medan sekarang? Iya? Wow. Oh. Sekarang aku mau nanya, siapa yang lebih jauh dari Medan? Karena tahun lalu ada teman kita yang dari Kuwait atau Qatar, which is lebih jauh lagi. Ayo, siapa yang paling jauh? Ayo. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah nih kita ada seru-seru, insya Allah kita akan ngobrol bareng. Nah, ini ada yang Cendi Pinang. Oke. Ini nggak ada yang lebih jauh dari Medan nih, teman-teman. Nah, Katorik di edisi sekarang nggak sendirian. Nggak sendirian karena ada temennya Katorik namanya Kak Raffi, dia seorang dokter katanya. Nah, kita tanya. Assalamualaikum Kak Raffi. Waalaikumsalam Kak Torik. Apa kabar Kak Raffi? Alhamdulillah baik Kak Torik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Raffi gimana Kak Raffi? Lagi di Solo Kak. Oh, wong Solo sampean. Nggih. Nggih, Solone ngendi? Solo Jebres. Oh, ini pasti yang iso ngomong Jawa nih ngertos. Yang orang iso yang nggak ngerti. Nah, Kak Raffi sekarang umurnya berapa sih? Aku umurnya sekarang 20 Kak Torik. 20, berarti kita beda 4 tahun nih. Tapi aku mau nanya ke Kak Raffi, kan 20 tahun tuh, umur 20 apa sih yang udah Kak Raffi rasain? Banyak sih Kak. Sama apa ya? Banyak hal-hal baru gitu Kak, yang bisa dipelajari gitu. Oke, terus? Pengalaman gitu Kak. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang nih, Kak Raffi kan kuliah kedokteran. Apakah Kak Raffi dari kecil pengen kuliah kedokteran atau tuntutan orang tua? Nah, lo yang mana? Soalnya banyak nih teman-teman pasti, ini orang tuanya nggak denger kan ya? Nggak denger kan? Soalnya banyak nih teman-teman yang Katorik, waktu kuliah kemarin,
disuruh orang tuanya jurusan itu, padahal nggak mau dia. Nah, kalau Kak Raffi sendiri gimana? Apakah disuruh orang tua atau enggak? Kalau aku keinginan pribadi sih Kak Tarik. Wah, keren. Kenapa tuh mau jadi dokter? Kan dokter kuliah lama, Kak Raffi. Iya Kak Tarik. Ini Kak Tarik. Untuk kalau prinsip aku ini apa namanya, banyak di luar sana Katolik ini harapan mereka yang terputus karena nggak ada biaya untuk pengobatan, jadi bisa ditolong. Kalau ini digratiskan gitu Katolik. Oh iya, Masya Allah, keren, keren, keren. Nah, Katolik nih, nah ada Kak Raffi, ada teman kita nih satu lagi, namanya Kak Hasbi Mantika. Kak Hasbi. Ada nggak? Hasbi Mantika, halo. Nah, ini teman-teman, kalau ikut TR Ramadan awal-awal nih, salah satu orang yang keren banget buat catatan. Dia sering banget Katolik mention di Instagram. Dan belum pernah ketemu lihat orangnya sampai sekarang. Nah, Kak Hasbi ini sekarang umur berapa sih? Saya 21. 21. Taruh, manggilnya apa? Hasbi, Manteka, Bian, atau apa nih panggilannya nih? Hasbi aja. Hasbi, oke. Iya. Nah, Kak Hasbi sekarang kuliah, sekolah, atau udah nikah mungkin? Enggak, masih kuliah. Kuliah jurusan apa nih? Pendidikan kimia. Waduh, ini teman-teman mungkin bingung nih, kimia apa nih? Soalnya kan ada kimia murni, ada teknik kimia. Sekarang Kakak tuh baru tahu ada pendidikan kimia. Boleh kasih tahu dikit nggak? Karena kan kalau Kak Raffi kedokteran nih, banyak nih FK nih, anak-anak FK. Nah, sekarang pendidikan kimia tuh kayak gimana sih? Nah, kalau pendidikan kimia ini, belajar kimianya itu cuma yang dasar-dasar aja. Jadi lebih banyak persiapan buat jadi guru gitu. Oh, Lebih banyak nah, kependidikannya. oke, berarti Kak Hasbi ini cita-cita jadi guru nih. Ya. Bener dong. Nah, tadi kan kalau misalnya Kak Raffi bilang nih mau dokter tuh pengen bantu teman-teman kita yang unfortunate, yang kurang beruntung. Nah, kalau Kak Hasbi sendiri kenapa milih pendidikan kimia? Karena mungkin banyak nggak sih orang mau ambil jurusan bisnis? Kayak Kak Tori kan jurusannya bisnis nih. Ada juga kayak hubungan internasional. Nah, kenapa nih ambilnya jurusan pendidikan kimia? Mungkin di sini kayak umur 15 sama berapa orang mungkin kayak mulai pengen tahu nih, aku tuh gede habis SMA mau kuliah apa ya gitu. Ya, jadi saya tuh pilih pendidikan kimia, soalnya kayaknya anak-anak SMA itu banyak yang mikir kalau ngapain sih belajar kimia, kan kimia itu kayaknya nggak dipakai gitu di kehidupan sehari-hari, ya kan? Banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya saya juga dulu tuh berpikiran seperti itu, kayak ngapain belajar kimia gitu. Tapi sekarang tuh setelah belajar lebih dalam tentang kimia, ternyata kehidupan sehari-hari kita tuh nggak jauh dari kimia. Nah, akhir-akhir ini saya baru belajar tentang kimia lingkungan. Dan dari situ banyak dapet ilmu tentang gimana cara kita melestarikan lingkungan gitu. Sekarang kan sungai itu mulai banyak yang tercemar dan lain-lain. Jadi kita itu belajar gimana caranya biar lingkungan itu nggak tercemar. Oke, nah gini. Ini berarti menarik ya, karena pasti Kak Hasbi sama Kak Raffi udah SMA. Karena ini banyak dari teman SMP, SMA. Kita flashback sedikit ya. Nah, dulu Kak Tori ini SMA mungkin beda nih teman-teman. Ada sekolah alam, tapi Kak Tori itu homeschooling dulunya. Karena Kak Tori sibuk untuk apa ya dibilangnya, fokus di olahraga dan akademik. Nah, kalau misalnya Kak Raffi dulu nih. Kak Raffi dulu SMA di mana dan kenapa di sekolah itu? SMA ya Kak Tarik? Iya dong. Aduh. Aku teman-teman kalau misalnya ini bisa ngelihat ya, mungkin aku dulu di SMA Lab School Kebayoran. Terus kenapa Lab Sky? Iya Kak. Lab Sky. Oke. Kenapa di Lab School? Karena kebetulan alhamdulillah pas itu bisa ini Kak Tarik, apa namanya, nyoba-nyoba daftar gitu. Terus keterima di jalur
undangannya gitu Kak Torik. Masya Allah. Nah, kalau Kak Hasbi sendiri, berarti Kak Raffi ini IPA ya dulu ya? Betul Kak Torik. Nah, kalau Kak Hasbi nih, Kak Hasbi itu sebenarnya aku belum pernah ngobrol nih, belum pernah lihat orang. Kak Hasbi sendiri tuh orang mana dan SMA di mana? Saya aslinya ini orang Bandung. Oh, orang Bandung. Oke. SMA sekarang SMA di mana? SMA-nya di SMA 1 Bandung. Oke. Nah, masa SMA masa seru nggak sih Kak Raffi sama Kak Hasbi, seru nggak sih zaman dulu? Iya, Tapi seru banget, apalagi belajar mau UN ya nggak? Nah, sekarang kita lompat lagi nih ke SMP karena banyak banget nih. Coba yang SMP, resen yang SMP atau junior high atau secondary atau primary, aku lupa. Nih, banyak nih, Masya Allah. Nah, SMP ini Katorik itu sekolah normal. Jadi sekolah umum ya, karena Katorik pernah di homeschooling, SMA-nya SMP di sekolah normal. Which is sekolahnya tuh di Cibubur. Teman-teman tahu Cibubur Jakarta Timur di situ. Tapi rumah Katorik di SD. Jadi kalau istilahnya keluar kota nih, setiap hari Katorik keluar kota. Karena Cibubur tuh di Jakarta Timur, BSD di Tangerang, Banten. Nah, kenapa sekolah di situ? Well, to be honest, nggak tahu. Tapi aku lupa sebenarnya. Tapi salah satu alasannya karena ya punya sekolah tuh saudara. Agak gimana gitu. Nah, Kasbi deh sekarang. Nah, Kasbi kan orang Bandung nih. Nah, dulu SMA-nya sama SMP-nya apakah di Bandung atau pindah ke Jakarta? pindah-pindah. Jadi sebelumnya SMP kelas 1 itu di Malang. Oh, gitu. Terus? Kelas 2 dan kelas 3 itu ke Bandung lagi. Oke. Nah, kalau Kak Raffi sendiri gimana? SMP. SMP-nya ya Kak. SMP-nya aku di Banten, Tangerang Selatan juga. Anissa namanya. Anissa. Oh ya, kita kan anak Tangsel ya. Iya Kak. Di sini anak Bintaro dan BSD mana sore oleh resen dari jamaah. Banyak langsung ya resen. Nah, kita kan udah ngomong-ngomong nih yang SD, SMP, kuliah udah mengalami ya. Nah, Katorik mau ngomong yang dimana usianya 12 tahun lebih tua deh Katorik. Jadi Katorik sekarang 25. Berarti 25 tambah 12 berapa? Ayo berapa? Terus di chat room. Ayo. Nah, tuh suaranya tuh ada Kak Dimas nih. Aku pin dulu Kak Dimas. Nah, ini ada jamaah Bani Adista kayaknya sekarang ya. Nah, Kak Dimas sendiri kan senior nih. Betul, senior citizenship. Nah, Kak Dimas lama banget. Wah, Kak Dimas udah mulai diserang netizen nih. Nah, Kak Dimas, mungkin udah mulai wondering nih. Kita kok tahun lalu kita bahas tentang Nabi Muhammad SAW, walaupun akhirnya Kak Dimas delay 1 hari karena kemacetan. Iya benar. Tol Tomang. Di Jembatan Tomang. Luar biasa. Nah, kenapa sekarang kita bahas masalah the journey of life? Nah, sekalian Kak Dimas langsung take over ya. Siap. Terima kasih Kak Torik. Siap. Masya Allah. Hai teman-teman semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kak Dimas, alhamdulillah hari ini lagi berada di studio Terang Jakarta, tempat semua kejadian apapun ada di sini. Coba nanti kita minta diterangin warna ungu dong sedikit. Coba belakangnya kasih warna ungu. Kayak Bardi ya. Tuh lampunya di situ di depan tuh. Tuh lampunya telungkup. Oh, di belakang Kak Dimas ada yang gerak-gerak sih. Ada gerak. Oh, horor. Ada manusia memang. Nah, jadi ini studionya Terang Jakarta, memang tempat kita bertempur sehari-harinya di sini, teman-teman. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, tuh ada warna ungu-ungu di belakang. Habis ini ada Ramadan, ada insya Allah. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih kita ngebahas perjalanan hidup? Karena gini,
Karena kita udah mau ngebahas apapun nanti teman-teman akan ketemu sebuah fase yang teman-teman harus tahu dari sekarang. Harus tahu dari kecil. Kak Dimas dulu termasuk orang yang nggak tahu. Kak Dimas dulu termasuk orang yang nggak bisa mapping. Nanti kalau aku udah gede mau jadi apa ya? Nanti kalau aku eh, besar cita-citanya apa? Terus nanti kalau kuliah mau ngambil apa? Emang di kuliah itu ada apa? Emang abis itu ngapain? Apa yang harus aku ambil? Itu benar-benar blank. Blank seblank-blanknya, bener-bener gelap, jadi nggak tahu mau ngapain. Nah, di bulan yang suci ini, di saat yang luar biasa berkah dan bermanfaat ini, kita bakal ngomongin journey of life. Bagaimana sebenarnya kita tuh seumur teman-teman sekarang rata-rata berapa, tolong tulis rata-rata aja, umurnya aja ngecek ya, 11, 12, 10, 9, rata-rata ya, coba kita tulis. Oke, 15, 12, 10, 11, 12, 10. Ini berarti tergantung di antara akil balik. Tergantung di antara akil balik ya, menggantungkan dirinya di antara akil balik. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak tahu jalan kita mau kemana, itu benar-benar kita nggak bisa menentukan nanti aku mau ngambilnya apa, aku suka apa. Kak, aku tuh nggak suka matematika, jadi aku jelek dong. Kak, aku tuh nggak pandai matematika, berarti aku di mata masyarakat buruk dong. Nah, ini yang harus kita pelajari sekarang, bagaimana caranya memandang masa depan dan apa yang harus disiapkan. Itu nomor satu. Yang kedua, sesi ini pertama kita akan mengulik kehidupan. Sesi berikutnya kita akan ngulik kematian. Karena kita orang Islam, kita juga tahu ada kehidupan setelah kematian. Dan rata-rata bener deh Kak Dimas waktu itu bertanya sama beberapa teman di sini, rata-rata masih pada merinding kalau disebutkan kematian, betul? Ya, jadi kalau disebutkan kematian kayak kok ngomongin kematiannya sekarang sih gitu. Emang gak ada waktu lain ya gitu. Ya kan? Kiamat, kiamatnya nanti kayak gimana? Itu tuh sebenarnya bukan masalah besar dan memang aduh luar biasa sekali sebenarnya. Itu masalah-masalah kecil yang harusnya kita pelajari, sehingga sesi pertama kita akan membahas tentang kehidupan, sesi kedua kita akan membahas tentang kematian dan apa yang harus dipersiapkan. Nih Kak Dimas mau nanya deh sama Kak Raffi sama Kak Torik. Coba kalau misalnya nih bisa ternyata mengulang waktu, pasti Kak Raffi sama Kak Torik akan melakukan sesuatu yang berbeda nggak dari SD, yang dari SD SMP deh. Misalnya tahu ternyata, oh nikah tuh gini rasanya. Oh gini udah mau punya anak nih. Oh gitu. Kalau tahu dari waktu SMP, kira-kira ada yang berubah nggak? Katorik dulu. Pasti sih, karena lebih siap aja. Pasti Kak Dimas juga dulu pengen juga hal yang sama kan? Parah. Kak Dimas kan persesatnya jauh. Jadi gini, kita ambil contoh Katorik, iya. Coba kalau Kak Raffi? Iya, Kak Dimas. Iya ya, ada nggak spesifik skill yang kira-kira gini? Oh gini aku belajar ini, ada nggak? Kalau Raffi sama Torik, ada nggak kira-kira spesifik skillnya yang, aduh tahu gini aku belajar ini, coba. Kalau aku punya. Kalau aku sih dua sih. Apa Kak Torik? Pertama ilmu agama, jadi baru belajar agama udah gede, Kak Dimas tahu salah saksinya. Yang kedua public speaking. Public speaking, bener. Masya Allah. Tuh Kak Torik. Kalau Kak Raffi? Iya, Kak Dimas. Aku pelajaran agama juga sama bahasa Inggris, Kak Dimas. Bahasa Inggris, Masya Allah. Kalau aku pribadi teman-teman, bahasa Inggris dan matematika. Itu ternyata bahasa Inggris aku tuh alhamdulillah nggak jelek, tapi nggak bagus. Jadi kalau orang lain ngomong, iya aja. Nonton film, iya aja. Tapi disuruh ngobrol sama orang bulenya pasti akan gini. Ini orang ngomong apa sih? Ini kayak orang Indonesia deh. Ini orang Sunda. Ini pasti kata orang Sunda. Ini mah Inggrisnya Inggris Cicadas ini mah. Jadi Kak Dimas tuh pengen belajar bahasa Inggris dari dulu karena ternyata Kak Dimas baru sadar global language sekarang adalah bahasa Inggris. Yang kedua bahasa Arab, tahu gitu belajar bahasa Arab supaya bisa memahami kitab-kitab lagi lebih jauh. Jadi karena nggak tahu teman-teman. Nah sekarang kita belajar ngomongin satu-satu tentang perjalanan hidup teman-teman dari mulai lahir sampai nanti meninggalnya dalam waktu 1 jam. Nanti kita tanya jawab ya. Yang pertama teman-teman kita bakal ngomongin perjalanan hidup. Nah perjalanan hidup kita itu start dari mana? Insya Allah dari kegelapan.
kegelapan. Ini yang Allah sudah bilang. Start dari kegelapan, tapi kita nggak spesifik ngomongin panjang lebar ya. Bisa 3 jam kita ngomongin begitu. Karena yang pertama adalah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas Allah sudah bilang bahwa kita itu start dari alam ruh dan masuk ke janin. Alam ruh dan masuk ke alam janin. Makanya semua orang punya udel. Karena kenapa? Karena semuanya makannya dari tali pusar yang nyambung ke ibunya. Ada yang nggak punya udel? Nggak mungkin ya. Atau tiba-tiba ada yang spesial gitu, tali ari-arinya nyambungnya ke jidat. Nggak mungkin. Kak Raffi juga tahu pasti nyambungnya ke perut. Tali ari-ari itu adalah jalur makanan satu-satunya. Sehingga dari sini kita udah tahu apa? Bahwa dari kecil ternyata kita nyambung sama ibu kita. Apapun yang dimakan sama ibu kita masuk ke dalam bayinya. Kebayang nggak kalau ibunya tiba-tiba, punten, nggak merhatiin tiba-tiba makan yang haram? Masuklah esensi haramnya ke bayinya. Betul? Coba kalau misalnya ibunya melantunkan Al-Quran setiap hari ketika bayinya ada di perut. Pasti bayinya sudah terbiasa dengan dengerin Al-Quran. Ada juga ibu-ibu yang biasa ngedengerin ragu rock misalnya. Ke bayinya. Di dalam bayinya gini. Jadi apa yang dilakukan oleh ibunya itu nyambung banget sama anaknya yang ada di dalam perut ibunya. Dan ini adalah yang penting. Ini makanya kita attach banget sama mama. Curhat sama mama, ngobrol sama mama, apa-apa semua sama mama. Kenapa? Karena dari dulu kita udah nyambung banget, tersambung secara harfiah. Masya Allah ya. Nah makanya ini yang harus kita pelajari lagi adalah ternyata, ini kita baca sedikit ya. Jadi ternyata teman-teman ya, aku kasih yang besarnya. Nah ya, coba kita lihat. Ini ada sebuah tulisan dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari. Jadi masih berbentuk nutfah 40 hari. Lalu berubah menjadi darah, setetes darah yang menggantung atau disebut alaqah selama 40 hari lagi. Berarti total 80 hari. Lalu menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari lagi. Berarti ini umur 120 hari seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Nomor 1 yang mau di-highlight sama Kak Dimas nih ya. Yang mau di-highlight sama Kak Dimas nih. 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari. Diutus kepadanya seorang malaikat. Nanti boleh tanya sama teman-teman kedokteran bahwa rata-rata jantung berdetak itu kalau dihitung presisinya 120 hari. Mungkin gitu Kak Raffi, nanti bisa cari ya Kak Raffi ya. Bisa cari apanya literaturnya, benar-benar bisa cari referensinya. Jadi nyawa itu, ruh itu ditiupkan di umur 120 harinya teman-teman di dalam perut ibu. Tapi ini yang harus kita tahu. Kita akhirnya tahu ditetapkan 4 perkara sama Allah. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, kok nanti kalau aku takdirnya ternyata miskin gimana Kak? Loh, ya nggak apa-apa. Ternyata Allah udah simpan kok takdirnya dari mulai kita berumur berapa? Berumur 120 hari. Udah tahu tuh di situ tuh. Jadi umur udah ada, terus jodoh. Nah, jadi umur udah ditetapkan ketika kita jadi janin. Catat ya. Umur sudah ditetapkan ketika kita di mana? Kita di janin. Lalu jodoh udah ditetapkan ketika kita di janin. Rezeki juga. Jadi teman-teman dari mulai sekarang harus mengerti bahwa kemuliaan hidup bukan harta. Jadi nanti teman-teman ketika gede ngelihatnya, wih keren banget tuh orang kaya bisa beli Lamborghini. Berarti sukses? Belum tentu. Siapa yang kelihatannya kaya belum tentu tidurnya nyaman. Siapa yang kelihatannya kaya, kita juga nggak tahu hartanya halal apa haram. Kebayang nggak kalau misalnya kaya tapi dari harta haram? Itu nggak tenang teman-teman hidupnya. Utangnya banyak di mana-mana. Kemarin Kak Dimas lihat berita, ada yang siapa tahu ada yang pernah lihat di Instagram ya. Ada seorang pegawai bank yang kemarin baru ditangkap gara-gara merampok bank. Ada pegawai bank yang kemarin baru ditangkap gara-gara merampok bank. Pertanyaannya, ini orang miskin nggak? Ternyata setelah diselidiki sama polisi, orang ini gajinya 60 juta per bulan.
Jadi sebulan dia dapat 60 juta. Sekali kentut tuh sebulan. Berarti dalam sehari berapa tuh? 60 bagi 30 berarti sehari berapa? 2 juta ya? Bener nggak? Sehari sekitar 2 juta. 2 juta dibagi 24. Malas ngitungnya. Pokoknya sekali kentut 100 ribu tuh keluar. Sekali kentut 100 ribu. Sekali batuk 250 ribu. Enak ya? Tapi kok di penjara? Karena dia nggak puas. Dia tidak puas dengan hartanya sendiri. Apakah kita bisa ngomong orang kaya sukses? Enggak. Ternyata kita balik lagi ke sebuah hadis yang mulia ini bahwa rezeki sudah ditetapkan, ajal sudah ditetapkan, dan amal baik, kebahagiaan, dan kecelakaan itu sudah ditetapkan sama Allah. Tapi kita nanti bisa merubah takdir kita ke arah baik atau enggak. Masya Allah. Jadi teman-teman jadi ngerti ya bahwa di janin aja udah ditetapkan rezekinya, meninggalnya. Terus kita jadi kalau ada yang meninggal nggak terlalu nangis-nangis gitu. Oh, sahabat aku meninggal, Kak. Kasihan, Kak. Kan ajalnya sudah ditetapkan sama Allah. Oke, bab ini paham ya? Jadi nanti teman-teman jangan lagi ngomong bahwa yang sukses itu, Kak, yang uangnya banyak. Lah, rezeki itu bukan uang masalahnya. Ini juga teman-teman harus paham ya. Rezeki bukan uang. Rezeki bukan kertas yang disebut uang, bukan. Rezeki bukan gaji ayah, gaji ibu, bukan. Rezeki itu bukan bentuknya sesuatu yang bisa ditransfer, bukan. Catat nih. Rezeki itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmatin. Oke, siapa yang duduknya di kursi empuk? Maksudnya yang semi gaming lah gitu. Oh, Faras juga empuk ya kursinya ya. Oke. Kira-kira kursi empuknya itu siapa yang beli? Faras. Aku ambil contohnya Faras ya. Faras yang beli atau ayah bunda yang beli? Ayah bunda lah. Ayah bunda ya. Berarti itu kursi rezeki siapa? Aku semuanya. Jika diduduki oleh Faras dan dinikmati oleh Faras, berarti kursinya menjadi rezeki Faras. Jadi rezeki itu yang kita nikmatin. Oke, lagi. Siapa yang hari ini angin AC menerpa wajahnya? Siapa tahu ada yang angin lautan menerpa wajahnya. Enggak, ini angin AC. Angin AC menerpa wajahnya ada. Yang beli AC siapa? Ayah bunda ya. Betul nggak? Tapi pas kita merasakan kedinginannya AC, dinginnya AC menerpa, itu rezeki kita. Tapi kalau kita lagi meriang, menggigil, dan flu, itu angin AC nggak jadi rezeki. Jadi musibah. Kak Dimas punya teman. Dulunya sering di jalanan gitu ya. Panas-panasan di jalanan. Sekali kena AC muntah-muntah. Berarti, tuh orangnya ketawa di belakang, kelihatan teman-teman nggak? Kelihatan nggak? Nggak ada orangnya di belakang Kak Dimas nih. Jadi Kak Dimas nggak ngomongin di belakang, tapi ngomongin di depan orangnya langsung. Jadi ada sahabat Kak Dimas, Kak Rizal itu selalu di jalan. Pokoknya jalan-jalan gitu, naik motor kuat. Jadi kalau dikasih panas, Kak Rizal kuat. Wah. Tapi sekali dikasih AC, langsung perutnya bunyi kerubuk-kerubuk gitu. Terus masuk angin. Berarti saat itu angin AC yang dingin bukan rezeki Kak Rizal. Difahami ya? Jadi rezeki sudah ditetapkan, jadi kita nggak usah ngoyo pakai cara-cara apapun. Kak, berarti kalau rezeki udah ditetapkan, aku nggak usah cari rezeki haram dong. Iya. Rezeki halal sudah ditetapkan, jadi nggak usah cari-cari yang haram-haram lagi. Karena sudah ditetapkan. Semenjak apa? Sekali lagi kita lihat. Semenjak sudah ada di janin. Masya Allah, coba bayangin ya. Semenjak ada di janin. Kita lanjut lagi. Terus udah gitu setelah dari janin ibu, kita masuk ke balita. Ini nih yang sering bikin masalah nih. Ini yang sering numpahin bedak di lantai. Ini yang paling sering numpahin, apalagi? Apalagi coba? Nih, balita ini nih. Yang sering numpahin air, apalagi? Ngompol, Kak. Ngompol, apalagi, Kak? Tuh, mainan diaur-aurin, bener nggak? Wih, parah pokoknya mainan diberantakin sama dia. Buku disobek. Laptop dicoret-coret tuh anak Kak Dimas tuh. Laptop Disobek. buku disobek, apalagi? Banyak ini nih. Ini permasalahannya nih. Mainan dirusakin.
Iya, mainan dirusakin. Ini biang masalahnya nih si balita ini. Tapi Allah kasih tahu ternyata latar kabun tobakon ang tobak. Ternyata semua itu ada fase demi fase demi fase. Kak, udah deh. Kenapa sih Allah nggak bikin kita itu tiba-tiba udah bisa jalan aja? Karena Allah mau tahu kita tuh jalanin fase demi fase demi fase demi fase lagi. Sehingga kita belajar merangkak dulu sebelum belajar berdiri. Belajar berdiri dulu sebelum belajar jalan. Belajar jalan dulu sebelum belajar berlari. Pelajarannya apakah? Seumur hidup nanti teman-teman akan tahu. Besok, gini. Tanggal 12 April akan kejadian tryout matematika besar-besaran di sekolah. Nah, tanggal 12 April. Berarti kita sebagai orang yang tahu bahwa semua fase hidup itu ada fasenya, ya belajar matematikanya dari tanggal 4, dicicil satu-satu, kerjain latihan. Soal karena nggak mungkin kalau tryout matematikanya tanggal 12, kamu belajar baru tanggal 11. Itu namanya sistem kebut semalam. Nggak mungkin tiba-tiba bayi dilahirkan, terus tiba-tiba, oke, akun Roblox aku bikinin ya, mah. Hah, baru lahir udah bikin akun Roblox. Baru lahir udah dikasih handphone, kata mamanya. Oh, ini handphone, kamu jalan sana, cari duit. Enggak, ada balita dulu yang belajar merangkak. Ada balita dulu yang belajar makan. Disuruh tidur, nggak mau. Coba bayangin. Kak Dimas sekarang disuruh tidur. Kalau bisa mah, Kak Dimas bayar demi tidur. Tapi kalau anak-anak kan zaman dulu kayak disuruh tidur aja susah. Jadi kita masuk ke dunia balita. Ketika balita ini melakukan kesalahan apapun dikasih dosa nggak sama Allah? Enggak. Ini pelajarannya untuk orang besarnya. Semua yang dilakukan balita. Tiba-tiba nih gampangnya. Ada seorang balita. Jalan balitanya. Terus tiba-tiba teman-teman si balita ini nggak sengaja ngambil ini apa namanya? Si balita ini nggak sengaja ngambil pisau. Terus balitanya jatuh. Terus nusuk orang, orangnya meninggal. Balitanya dosa nggak? Enggak. Balitanya nggak dosa. Ini fase kita di mana dosa kita ditanggung sama orang tua kita. Balita mode. Nah, Masya Allah ya. Lalu, pas balita ini kita ngerasain, tahu nggak? Kita itu tergantung sama ini nih. Kita tergantung sama mama kita. Makanya nih, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, ibumu. Tuh kan, aku disuruh tidur siang masih nggak mau. Iya. Padahal nanti kalau udah segede Kak Dimas, segede Kak Raffi, segede Kak Torik, waduh, kalau bisa tidur seharian enak banget. Cuman hidup terus berjalan, teman-teman. Nggak mungkin kita tidur siang seharian gitu ya. Ibumu. Yang masih hidup, muliakan ibumu. Yang sudah meninggal, berarti doakan ibumu sebaik-baiknya. Karena kenapa? Coba lihat adik bayi. Mau makan, nggak bisa ngomong, dia cuma kayak cuma gitu-gitu doang. Nangis aja ujung-ujungnya. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan adalah seorang ibu malaikat di dunia yang menjaganya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun sama ibunya. 4 tahun di dekap ibunya. Tapi cukup udah 4 tahun, kata Allah. Ya Muhammad, kamu akan jadi orang besar, kata Allah. Makanya sudah 4 tahun saja kamu bersama ibumu, lalu kamu nanti menjadi orang besar pemimpin dunia. Kita masuk ke bab yang lain. Masa kecil hingga akil balik. Iya, ini nih masa kecil hingga akil balik tuh ibaratnya dari umur 7 sampai kamu akil balik. Umur 7 hingga kamu akil balik. Nah, ini tuh teman-teman ya, kalau teman-teman lihat masalah akil balik ini nih ya, ini penting banget. Dari umur 7 sampai akil balik, nih teman-teman sekarang nih fasenya adalah belajar mandiri. Kenapa? Ketika akil balik nanti semua hidupmu berubah, semua hidupmu jungkir balik. Kamu berhak menentukan jalan hidupmu sendiri. Iya benar. Barang siapa laki-laki yang sudah mimpi basah, sudah akil balik. Oh, itu berarti buku amalnya sudah ada pada dirinya sendiri. Sudah ada pada dirinya sendiri. Kalau teman-teman sudah akil balik. Buat girls yang menstruasi sudah akil balik. Wow, itu buku amalnya udah dipegang sendiri, teman-teman. Sudah dipegang sendiri. Kamu tuh udah bukan anak kecil lagi. Udah nggak bisa dianggap anak kecil lagi. Makanya nanti misalnya kayak misalnya ada anak yang misalnya akil balik tapi masih gini, Mama, ambilin aku makanan, Mama.
udah nggak pas gitu, udah nggak pas. Kenapa? Karena dia sudah disebut dewasa. Kak Dimas akan mencoba menghapuskan sebuah kata dari hidup teman-teman, yaitu remaja. Remaja itu sebenarnya kebimbangan. Remaja itu nggak tepat sebenarnya, karena remaja tuh harusnya kalau sudah akil balik, buku amal sudah dipegang sendiri, coba bayangin. Ya. Terus kalau misalnya ngomongin akil balik, itu sholat sudah wajib. Menutup aurat sudah wajib. Sholat udah wajib, nggak boleh ditinggalin. Menutup aurat udah wajib. Buku amalnya, coba bayangin nanti ketika kita masuk ke akhirat. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ketika buku diserahkan, buku amal, apa diserahinnya ke ibunya? Oke. Jadi Ibu Tina, ibu dari Dimas Adista, iya saya serahkan buku amalnya ke ibu. Enggak, langsung ke Dimas Adista. Jadi semenjak teman-teman sudah akil balik, ini penting sekali langsung mempelajari. Jadi kalau aku mimpi basah, sholatku sah nggak? Enggak. Kamu harus mandi junub dulu, mandi besar. Gimana caranya mandi besar? Cepet belajar dari sekarang. Kak, aku haid, tapi aku malu nanya ke ibu. Jangan. Ibu dan ayah adalah tempat bertanya terbaik. Coba kalau nanyanya ke teman-teman, sesat guys. Sesat nanya ke teman-teman. Teman-temannya lagi belajar, kita nanya lagi sama teman-teman yang lain. Jangan tanya sama ayah dan bunda. Kalau enggak, tanya sama guru-guru, tanya sama ulama yang benar. Gitu ya titipannya ya. Jangan asal nanya sama orang lain masalah akil balik. Karena gini, cara mandi besar harus sah. Wudhu teman-teman harus sah. Udah nggak bisa main-main lagi. Tahu kalau wudhunya bocil nggak? Tahu nggak? Wudhunya kalau lihat deh di musola-musola. Tahu banget. Udah aja, cepet banget. Bener-bener yang terus ini kan harusnya sampai sini nih. Air tuh harusnya sampai sini kan. Ini kalau bocil-bocil wudhu, sampai sini doang. Udah. Dan itu nggak sah nanti wudhunya. Berarti sholatnya terhitung nggak sah. Sehingga ketika kita akil balik, kita harus perhatikan semua hal. Perhatikan semua hal yang sholatnya harus sah. Wudhunya harus sah. Gitu. Udah nggak gini lagi. Mama, makan aku mana? Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Ma, ini adik mah gigit tangan aku aja mah. Udah nggak bisa begitu. Semua urusan harus bisa di-tackle sendiri. Dan bahkan di beberapa tempat gitu ya, ada beberapa teman-teman Kak Dimas yang sudah mewajibkan anaknya yang sudah akil balik sudah cari rezeki sendiri. Caranya gimana? Ada yang jualan es mambo di sekolahnya, ada yang mengerjakan jurnal, ada yang foto, terus fotonya dijual online. Itu dari mana? Dari SMP sudah cari nafkah. Apalagi yang laki-laki. Jadi teman-teman tuh harus ada di mindset, apalagi yang laki-laki, aku udah akil balik ya. Gimana caranya cari nafkah ya? Bisa. Aku coba ngedit zikir pagi, aku naikin di YouTube, siapa tahu dapat AdSense. Tuh bisa. Aku tulis kata-kata baik, tulis kata-kata kata-kata motivasi, tulis di Canva, terus aku bikin channel YouTube, dapat AdSense. Tuh dapat. Aku cekrek-cekrek foto, terus aku kerjasama sama Canva, aku jual fotoku ke Canva. Bisa? Bisa. Bisa, teman-teman. Aku jadi admin OL shopnya mama deh, ngerjain. Bisa. Bahkan ketika sudah akil balik lah, kita sudah jatuh kewajiban pada kita untuk cari nafkah. Kak Dimas kok jadinya aneh ya? Kok aku baru SMP udah diminta cari nafkah? Nah, pertanyaannya adalah, kita itu sama Allah nggak disuruh untuk mengikuti banyak orang. Kan kalau sekarang lihat jalur hidup orang ya gitu. SMP masih nggak tahu cita-citanya. SMA masih nggak tahu cita-citanya mau jadi apa. Bahkan kuliah nggak tahu cita-citanya mau jadi apa. Ngikut arus aja. Padahal dulu para sahabat kita lihatnya ke sana. Jadi jangan lihat yang banyak, karena ukuran kebenaran bukan jumlah. Bukan berarti di luar sana banyak yang melepas kerudung. Ternyata itu jadi baik. Enggak. Ketika zaman Rasulullah, semua orang nyembah berhala, apa jadi nyembah berhala itu benar? Enggak ya. Ukuran kebenaran bukan jumlah. Oke? Sekali lagi, ukuran kebenaran bukan jumlah, dan Allah memerintahkan kita itu ikutin satu orang aja, bukan banyak orang, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sejuta orang salah, tapi Rasul bener, ikutin Rasulnya. Sejuta orang gak mau baca Quran, tapi Rasul nyuruh kita baca Quran, kita ngikutin Rasul dong.
Semua orang tiba-tiba 100.000 ganti ternyata makan pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kanan. Yew. Misalnya ternyata dunia ini berubah trennya gitu. Oke, misalnya kata sebuah negara yang besar gitu ya. Sekarang mulai hari ini kita makan pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kanan dan makannya lewat lubang hidung, misalnya gitu. Jangan diikutin meskipun sejuta orang melakukannya, tapi Rasulullah makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Tuh. Ukuran kebenaran bukan jumlah, dan itu yang harus ada di pikiran teman-teman selama lepas akil balik, teman-teman. Nih, segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat. Kan udah tahu kan Raqib Atid ya? Udah tahu dong pasti. Catatan amalnya tuh ditulis. So, gini teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu nanti apapun yang dilakukan mulai dari akil balik sampai teman-teman meninggal dicatat. Misal nih, ini ada kejadian paling gampangnya gini. Aku tuh udah sedekah ke masjid itu kemarin nih. Terus kita lewat masjid yang sama. Ternyata masjidnya minta uang lagi, suka gitu ya. Kan masjid minta uangnya tiap hari gitu, kayak pakai keranjang gitu, pinggir jalan, ngek gitu ya. Gitu. Terus kita ngomong gini, kan aku udah sedekah kemarin. Tapi kata malaikat, iya itu kan buku amalmu kemarin. Di buku amalmu hari ini kamu belum sedekah. Paham gak maksud Kak Dimas? Kalau kita tahu tiap hari buku amal kita itu dicatat sama malaikat, kita nggak ragu-ragu. Sehari 2.000, sehari 2.000, sehari 2.000. Terus begitu. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa buku amal kita tuh diisi kebaikan tiap hari. Jadi nanti kalau misalnya ada ayah atau bunda ngomong gini, Dek jangan sedekah ke situ dek, kan kita udah kemarin. Bunda, itu kan buku amal kemarin. Buku amal hari ini masih kosong bunda, kita isi aja lagi. Ini ada pertanyaan, kalau makannya pakai sendok dan garpu kan butuh 2 tangan? Beda dong. Misalnya kan biasanya steak itu kiri garpu ya, kanan pisau kan. Jangan juga maksain ditusuk dagingnya pakai pisau, makannya pakai pisau. Pas keluar kebeset, ya jangan juga. Kan bisa ditukar supaya mengadap makanannya. Pas sudah dipotong steaknya, garpunya ambil pakai tangan kanan. Bisa pakai tangan kanan. Karena itu adab makan. Tapi harus nggak Kak? Nggak harus. Adab makan. Masya Allah, di hadapan Allah dan Rasulnya, teman-teman. Masya Allah. Kita masuk ke masa dewasa ya, masa mencari misi hidup dan pekerjaan yang baik. Nah, sekarang teman-teman yang di sini sudah punya gambaran kira-kira mau jadi apa? Ayo, sudah ada gambaran belum? Mau jadi apa nih? Karena kalau mau jadi apa, kan harus ada jalurnya. Misalnya gini nih, coba tolong pahamin. Kalau misalnya Kak Dimas mau jadi seorang penyampai kebenaran yang ngomong depan publik, berarti Kak Dimas tahu yang harus dipelajari apa? Public speaking. Nah, satu tuh gitu ya. Yang kedua, Kak Dimas harus belajar semua buku harus dibaca, diserap masuk ke otak Kak Dimas. Harus dong. Karena nggak mungkin Kak Dimas tiba-tiba ngomongin sesuatu yang apa ya misalnya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Taklim Remaja. Hari ini kita akan ngomongin tentang ikat rambut. Jadi ikat rambut ini warnanya abu-abu. Kalau ditarik dia melar guys. Wah. Kira-kira kalau kelasnya ngomongin begitu seru nggak ya? Terus ya, di ikat rambut ini ada bola-bola tengahnya bolong. Bisa masuk tuh. Jadi memang kita harus mempelajari hal-hal yang akan kita sampaikan. Gitu ya. Kalau mau jadi konten kreator atau YouTubers atau penyampai pesan. Enggak, Kak, aku mau jadi pembuat apps aja supaya nanti ada apps yang aku bikin yang berguna bagi masyarakat. Oh, oke, boleh. Mau jadi pembuat apps harus pinter matematika karena isinya coding itu isinya matematika semua. Kak, tapi aku kurang pandai matematika. Tapi aku pandai menggambar, Kak. Siapa tahu kamu bisa jadi karikaturis atau animator. Wah, jadi jangan nunggu. Ini kesalahan anak-anak akhir zaman tuh nunggu. Boleh tanya deh, Kak Dimas boleh tanya sama yang mungkin kemarin-kemarin baru lulus ya, Kak Raffi ya. Kak Raffi, bener nggak yang Kak Dimas bilang bahwa rata-rata ya, Kak Dimas tidak mengeneralisir, tapi rata-rata orang itu mereka tuh nunggu sampai merekanya tuh sampai ke kampus baru mereka mencari mereka maunya apa.
Bener nggak? Rata-rata nih Kak Raffi ya? Coba. Bener banget ya Dimas. Bener ya, jadi banyak orang-orang yang di luar sana yang kayaknya bukannya tersesat ya, tapi maksudnya nggak memikirkan banget tentang si misi hidup ini ya. Betul ya? Betul gak Dimas? Nah, tuh teman-teman makanya harus aware dari kecil bahwa memang kitanya yang ini namanya apa? Kitanya yang tahu bahwa kita mau jadi apa dan harus ngapain. Kak, aku mau jadi dokter, berarti ya minimal baca-baca buku kedokteran dari kecil, gitu ya. Kita punya waktu seminggu sampai pertemuan yang akan datang. Insya Allah, teman-teman tetapkan nanti mau jadi apanya. Tetapkan. Jadi nanti ketika kita tahu, kan kita nanti ngomongin kematian pertemuan berikutnya. Jadi udah kita tahu ya. Lalu teman-teman kita lanjut lagi setelah dewasa, kita akan nikah dan memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Kak, waktu itu aku pernah lihat deh, ada orang yang memilih nggak mau punya anak, Kak, katanya. Ingat ya, pernah ada waktu itu, aku nggak mau punya anak, katanya. Soalnya kasihan anakku kalau lahirnya di dunia akhir zaman ini, banyak korupsi, banyak apa, aku nggak mau punya anak. Padahal kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah juga sudah bilang sama kita bahwa kita ini khalifatu fil ard, khalifah itu terganti. Jadi nggak mungkin kita jaga bumi seluruhnya sampai kiamat, kan kita cari pengganti. Makanya kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Berarti mulai dari cari pasangannya yang soleh dan soleha. Jangan cuma gara-gara pasangannya berkumis, berotot, aku jadikan dia suamiku. Tapi ternyata nggak ngerti apa-apa tentang kehidupan. Nggak ngerti apa-apa tentang urusan agama. Nggak ngerti apa-apa tentang urusan akhirat. Tinggalin aja yang gitu mah. Nanti yang boys lagi. Pokoknya Kak, aku mau carinya yang putih, yang bening, yang tinggi Kak. Berarti kamu mau nikah sama Soun alias bihun tuh. Putih, tinggi, bening, agak-agak bening ya. Kamu nikahnya sama Soun aja atau bihun. Itu tinggi, bening. Atau kalau enggak lem Korea. Tuh lem Korea. Bening, putih, tinggi. Tinggal dipanasin dia meleleh. Ya ampun, Kak. Iya, tapi kan biasanya, punten nih, di luar sana tuh melihat perempuan itu dari fisiknya dulu. Padahal belum tentu cantik itu bisa ngajak ke surga. Sehingga untuk mendapatkan keturunan soleh-soleha, kita juga harus cari pasangan yang soleh-soleha dulu. Untuk apa sih tujuan semua ini? Satu doang. Kita pengen meninggal husnul khotimah. Ini tujuan akhir. Ini tujuan akhir. Ini tujuan utamanya. Kita pengen meninggalnya husnul khotimah. Udah, kita pengen meninggal husnul khotimah. Husnul khotimah itu meninggal dalam hal baik. Kondisinya baik. Dan Allah sudah bilang kita meninggal, kita akan dimeninggalkan dengan kondisi sesuai apa yang sering kita lakukan. Ternyata di masa hidup kita itu seringnya joget-joget. Kita akan insya Allah kalau ternyata seumur hidup isinya joget-joget depan orang, ngajak orang joget-joget, meninggalnya joget-joget. Ada kemungkinan besar. Pasti nggak Kak? Nggak pasti juga. Tapi ada kemungkinan besar karena Allah dan Rasulnya yang ngomong. Kalau seumur hidup kita menipu orang, ada nggak Kak kemungkinan ketika meninggalnya lagi menipu? Besar kemungkinan. Kita Kita itu misalnya lagi ngomongin orang aja hidupnya. Pokoknya ngomongin orang di belakang orang. Meninggalnya bisa nggak lagi gibah? Bisa. Tapi kebayang nggak kalau tiap hari kita baca Quran, meninggalnya lagi baca Quran. Tiap hari nolong orang, meninggalnya lagi nolong orang. Tiap hari rajin sujudnya, meninggalnya sujud. Ini teman-teman coba bayangin. Kita runut dari pertama ya. Dari Allah turunkan ruh, kita masuk ke janin ibu 120 hari ditiupkan ruh. Di situ langsung ditulis meninggalnya kapan, rezekinya total berapa yang akan didapat ketika hidup. Nanti pasangan jodohnya siapa aja. Maksudnya siapa aja Kak? Bisa lebih dari satu. Lah kalau istrinya meninggal nanti ada kemungkinan nikah lagi? Kan bisa lebih dari satu istrinya. Betul kan? Jadi jodoh itu siapa yang kita nikahin? Ada yang lebih dari 2 istrinya, kalau sanggup ada. Boleh dong, kan ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau adil, kalau nggak adil jauh-jauh, karena neraka nanti. Kalau kita punya istri lebih dari 1 terus nggak adil, neraka jahanam buat suaminya. Bayangin ya. Lalu setelah itu kita jadi bayi,
belajar merangkak dan mendapatkan kasih sayang ibu, itu tandanya bahwa kita ibumu. Lalu kita mulai ke masa yang paling dekat sama teman-teman, akil balik. Dan teman-teman harus sadar ketika sudah akil balik, jangan sebut diri sendiri remaja, tapi sebutlah diri dewasa. Nanti setelah dewasa, cari mau jadi apa, cari misi hidupnya apa, untuk bisa meninggal husnul khotimah. Ada PR besar yang insya Allah nanti akan dikumpulkan di next pertemuan. Jadi next pertemuan di awal Kak Dimas akan buka kuisis, tapi bukan kuis karena ini udah nggak ada kuis-kuis lagi. Kita mending tanya jawab ya. Insya Allah nanti ada kuisnya tentang apa? Di dalam kuis itu teman-teman harus menulis esai bahwa aku nanti sudah besar mau jadi apa? Karena harus ada karenanya. Aku mau jadi pemimpin pabrik Kak yang merecycle plastik karena sudah terlalu banyak sampah plastik di atas dunia ini. Tuh. Gitu ya. Pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini saja. Barakallahu fikum, jazakumullah khair teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada 3 pertanyaan yang bisa dijawab sebelum nanti Kak Dimas mungkin izin live duluan karena harus mengisi di Ramadan Radio. Tapi silakan nih, kita ada 3 pertanyaan dan kita silakan diskusi. Silakan Kak Torik. Oke, Masya Allah. Teman-teman semua ada yang mau nanya nggak nih? Kayak ini seru banget nih membahas, karena banyak nih Kak Dimas di sini masih umur 10 tahun. Yang Ya. umur 20 tuh cuman Kak Raffi, aku sama Kak Hasbi sama Kak Dimas. Di atas 20. Oh. Tentu, di atas 20. Sisanya kecuali sama Mbak Ter juga di atas 20 tentunya, definitely. Cuma the rest itu di atas masih 16-an lah, 15 paling weird. Tapi ini menjadi hal menarik sih Kak Dimas, karena even generasi aku pun, generasi Kak Raffi itu masih tahunya remaja nih. Ah, iya. Ya, karena masih remaja. Nah, mungkin sebelum kita close-nya, karena ada salah satu Kak Dimas tuh abis nih mau ke Ramadan Radio pada nggak sabar ikut. Gimana nih untuk wipe out? Karena kan again yang kita tahu, mungkin ya kalau kayak Kak Torik udah pernah dengar Kak Dimas belum, mungkin ada yang belum pernah dengar juga. Ya. How to be move on from the remaja things, the teenager thing, karena itu commonly used. Ya, Masya Allah. Itu gimana tuh? Iya, jadi teman-teman, bahwa kalau kita tuh harus move on dari kata remaja, karena remaja ini ngikat. Kebayang nggak kita tuh udah akil balik, tetapi kayak kita tuh belum menganggap diri kita udah dewasa. Kita tuh nganggapnya diri kita tuh masih santai-santai aja, padahal udah jelas-jelas kita itu akil balik. Caranya adalah begini. Tunggu waktu akil baliknya datang. Dan excited dengan waktu akil baliknya datang. Itu saja, itu syaratnya. Jadi kita tuh sadar, kalau dulu jujur deh, mungkin Kak Raffi, Kak Dimas, Kak Torik itu benar-benar mungkin generasi-generasi yang ini ya, Kak Torik apa namanya? Sandwich. Lebih ke nggak aware. Ya, bener nggak? Karena lebih aware sama Mekin. Iya. Jadi dulu tuh kalau apalagi kalau Kak Dimas gitu dibesarkan teman-teman, benar-benar dibesarkannya dari zaman-zaman ketakutan. Jadi ayah, ibu itu kalau di zaman-zaman Kak Dimas tuh galak, telat pulang, pakai gesper ikat pinggang, cetak gitu. Tapi pemahaman kita yang kurang. Pemahaman kita terhadap hal-hal itu di seluruh dunia kurang. Itu kekurangannya. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman sudah tahu bahwa akil balik itu titik, maknai akil baliknya dengan benar-benar. Nggak boleh main-main. Jadi maknai dengan sangat-sangat benar-benar. Contohnya maksudnya benar-benar gimana? Benar-benar gini nih. Maknai dengan benar-benarnya adalah tanamkan di hati, kalau aku akil balik, aku udah dewasa. Kalau aku akil balik, sebenarnya aku harus cari nafkah sendiri. Itu. Jadi ada namanya self-talk atau ngomong sendiri. Pernah nggak teman-teman kalau bangun tidur pagi-pagi suka ada ngomong sendiri? Aduh, bentar lagi deh. Gitu loh. Ini kan ngomong sendiri. Aduh, dikit lagi lah. Aduh, ini gimana? Jadi kayak ngomong sama hati sendiri. 5 menit lagi deh. Ini kan masih ngantuk tadi malam tuh aku. Nah, jadi tuh kayak ngomong sendiri tuh. Kayak ngomong sendiri teman-teman. Masya Allah. Padahal enggak. Itu tuh dimunculkan sama kita. Nah, munculkan di telinga kita self-talk teman-teman. Apa self-talknya? Self-talknya adalah aku sudah dewasa. Aku
sudah akil balik, aku sudah berbeda. Gitu terus. Terus masuk, aku sudah gede, aku sudah dewasa, aku sudah gede, aku sudah dewasa, aku sudah gede, aku sudah dewasa. Aku sudah gede, aku sudah dewasa, aku sudah gede, aku sudah dewasa. Udah terus itu aja. Terus-terusan. Nanti teman-teman akan tahu bahwa oh, sadar diri nanti kalau udah gede. Kalau soalnya kita ngerasanya masih kecil terus, itu yang bahaya Kak Torik. Jadi lepaskan diri dari merasa kecil kalau sudah akil balik. Mungkin itu sih yang teman-teman harus ingat. Mungkin gitu Kak Torik. Nah, ini mumpung teman-teman kan masih di range 10 to 15 yang maksudnya masih bisa dirubah lah. Kalau misalnya kayak Kak Dimas yang udah 37 tahun tuh susah buat dirubah untuk the back untuk ke masa lalu ya enggak. Nah, Parah. sebelum kita nutup nih, guys, yuk kita buka semua kameranya. Kita dandan dulu karena biasa rutinitas foto-foto. Tapi ini hal yang menarik nih. Habis ini insya Allah minggu depan kita bahas tentang kematian ya Kak Dimas ya. Iya, kita bahas tentang kematian. Nah, sebelum kita ngomong tentang kematian which is minggu depan, yuk kita buka kamera dulu, kita foto-foto. Ini boleh Arung kalau sambil bawa adek atau kakaknya, ini lagi gulat dia soalnya tadi. Gimana ibu-ibu, kakak-kakak Tera ada yang mau ngambil gambar, foto? Silakan. Ada 2 halaman ya. Ada 2 halaman, siap. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, Kak Dimas, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu minggu depan dan teman-teman. Tadi tugasnya Kak Torik. Iya, tugasnya. Jadi aku mau jadi apa dan kenapa? Dan iya tuh. Aku mau jadi apa dan kenapanya tuh kayak harus jelas, karena nanti di sesi berikutnya awal mula kita langsung buka sebuah link, teman-teman harus masukin, jadi tercatat nanti mau jadi apanya dan kenapanya, insya Allah tercatat. Baru kita ngomongin jalur kematian. Nah, teman-teman jangan lupa PR itu nggak susah kok, tapi mikirnya ribet. Nggak susah, cuma nulis. Soal bahasa Indonesia lebih susah. Oke, Kak Dimas, terima kasih banyak karena habis nih Kak Dimas mau Kids Radio, banyak banget nih Bani Adista di sini nih. Masya Allah. Nah, makanya teman-teman terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Jangan lupa dikerjain tugasnya, jangan lupa dikerjainnya. Jangan lupa. Assalamualaikum.